Shalom buat kita semua. Terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan singkat pagi hari ini. Judul renungan firman Tuhan dipilih untuk suatu tujuan. Hari ini saya membawakan bukan secara keseluruhan, tetapi beberapa tujuan hidup kita. Karena banyak hal, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan menaruhkan tujuan kepada kita dengan kepenuhan Kristus. Saya mengambil teksnya dari firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan bahwa Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini kalau kita baca dari Efesus 1 sampai Efesus 2, bagaimana kita dianugerahi oleh kasih karunia kepada setiap orang-orang percaya, yaitu kekayaan yang begitu luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat bahwa firman Tuhan ini, kita ini buatan Allah. Memang kita secara jasmani karena kita di bumi ini, kita ada garis keturunan dari keluarga secara jasmani. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini buatan Allah. Jadi bukan lagi keturunan Adam secara jasmani yang jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi posisi kita pastikan bahwa kita ini ada di dalam Kristus Yesus. Tentu kalau di dalam Kristus Yesus, kita tentu dibawa kepada tujuannya Tuhan, bukan tujuan pribadi kita lagi, karena kita ini adalah milik Kristus, kita ditebus dengan darahnya. Saya akan sampaikan beberapa poin, boleh nanti lebih lagi disambung banyak hal tujuannya. Yang pertama adalah satu kehormatan. Satu kehormatan bagi setiap kita. Kalau kita menyadari siapakah kita ini. Kita ini adalah dari debu tanah. Kalau kita lihat latar belakang sebelum kita diselamatkan. Kita ini adalah orang yang berdosa. Bahkan firman Tuhan katakan, kita ini adalah orang yang durhaka. Kalau kita baca Roma 3:23. Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa kita yang seharusnya memang kita menerima akibat dosa, yaitu maut, kematian. Jadi dikatakan tadi bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan. Kalau kita baca di ayat 8-9, karena kasih karunia. Jadi kita dipanggil, dipilih bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Ini satu anugerah. Ya, kadang kita nggak mengerti kenapa saya dipilih, kenapa bukan tetangga saya, teman saya, tetapi kenapa ya? Ini satu pertanyaan bagi setiap kita. Dipilih bukan hanya hidup di dunia ini hanya untuk kepentingan atau keperluan pribadi. Dia hidup, lahir, makan, cari pekerjaan untuk tujuan hidup di dunia, bernapas untuk dia menghidupi kehidupan di dunia, bukan. Makan itu bukan tujuan hidup. Bernapas itu bukan tujuan hidup, itu aktivitas hidup. Dibawa kepada tujuan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau kita banyak hal ya, orang yang dulu bersemangat dalam Tuhan sebelum berkeluarga, setelah bekerja menurun, berkeluarga, dan banyak hal yang harus kita mengalami pemulihan terobosan di pikiran kita, pembaharuan pikiran kita, supaya kita mengerti siapakah kita ini di dalam Kristus.
Kalau kita menyadari banyak hal ya bukan sedikit, banyak orang lebih banyak mengerjakan hal-hal yang hanya dengan waktu yang bisa dilakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Lebih banyak mengerjakan sesuatu untuk mencari kehidupan. Padahal Tuhan sudah memberikan yang begitu besar bagi kita. Dia berikan hidupnya. Dia mengerjakan begitu besar bagi setiap kita, dan ini pun, ini inisiatifnya Tuhan, pilihannya Tuhan. Dia berikan hidupnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya, tidak binasa. Dia berikan darahnya dan tubuhnya. Dia begitu luar biasa memberikan darahnya untuk kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya diselamatkan, tapi tubuhnya diberikan kepada kita untuk kita mengalami kesehatan dari akibat dosa, supaya kita bisa sehat untuk menjalankan tujuannya Tuhan. Diberikan rohnya, itu Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita diperlengkapi, disertai, diajari Roh Kudus penghibur, penolong, menguatkan kita terus. Jatuh bangun, kita tetap dibawa, dibangkitkan, terus bersemangat. Dia berikan kuasa. Dia berikan segala sesuatu kepenuhan Kristus. Bahkan kerajaannya, kita hidup di dalam kerajaannya. Gereja merupakan gambaran kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita adalah eklesia untuk satu tujuan yang akan mengubah kota, lingkungan, bahkan bangsa ini. Tapi ironisnya masih banyak orang tidak menyadari bahwa Allah mengerjakan begitu besar kepada kita. Tetapi kita mengerjakan hanya semampunya, biasa-biasa saja. Karena apa tadi? Lebih banyak fokus kepada kehidupannya di dunia ini. Yang kedua, selain dia memberikan kehormatan, yaitu kita ini diberi kepercayaan. Nah, kalau di firman Tuhan ada di Matius 25 diberikan talenta, di Lukas 19 diberikan uang mina bicara keselamatan diberikan, dipanggil 10 hamba-hambanya, diberikan satu mina, talenta juga begitu diberikan. Itu satu kepercayaan. Kenapa bisa percaya kepada kita? Itulah pilihan Tuhan. Kita dipercayai satu pekerjaan yang besar. Bukan karena kita layak, bukan. Tapi karena kita dilayakkan. Tetapi banyak orang nggak menyadari ini. Bahwa satu kepercayaan diberikan kepada kita karena dia percaya. Yang persoalannya apa? Dia percaya full kepada kita. Tetapi kita kurang percaya kepada diri kita sendiri. Bahwa kita ini siapa di dalam Kristus. Kita ada begitu diperlengkapi. Karunia-karunianya begitu luar biasa. Jadi kita diselamatkan, diberi kepercayaan. Kita dipanggil bukan dilepas begitu saja. Tetapi banyak orang yang ketika dia sudah mulai bertumbuh, masuk dalam pekerjaan, berkeluarga, mulai menurun, bagaimana dia tidak menyadari bahwa dia panggilan Tuhan. Karena apa? Karena berpikir bahwa masalah saya saja sudah banyak, bagaimana saya bisa melakukan itu? Inilah paradigma lama. Jadi kita harus melakukan pembaharuan pikiran. Semua orang pasti dia punya masalah. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Karena kita ini adalah raja walinya Tuhan. Raja wali itu tidak berjalan, tapi dia terbang. Dan dia suka badai. Karena dia akan terbang mengatasi badai. Sehingga apapun persoalan kita, kalau kita menyadari kita adalah raja walinya Tuhan. Kita adalah Kristen raja wali yang senantiasa melihat persoalan seperti Tuhan melihat. Bahwa dia sudah memberikan jaminan. Bahwa dia memelihara hidup kita. Menyertai kita. Bahkan malaikatnya diberikan kepada kita.
Ini kita menyadari pagi hari ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh dipilih Tuhan menjadi raja walinya Tuhan. Naik terbang, bukan jalan-jalan hanya di darat, tapi dia kesukaannya mengatasi terus di atas badai, apapun persoalan. Jadi banyak anak Tuhan ketika dia mengalami persoalan, nggak usah melayani Tuhan. Saya kan tidak layak. Memang kita dilayakkan oleh siapa? Apakah karena perbuatan kita? Kita dilayakkan karena darah Yesus. Kita dilayakkan karena kita dipilih. Firman Tuhan katakan, bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita kepada satu tujuan, diberikan satu kepercayaan. Pekerjaan Tuhan di muka bumi kita adalah wakilnya. Kita diberikan satu kehormatan. Dan ketika bahwa kita diberi satu tujuan, untuk apa? Kita diberi tanggung jawab. Kalau kita lihat kembali tadi ke Matius 25, diberikan tanggung jawab. Ada diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi kita lihat bahwa 5 dan 2 itu, mereka menyadari apa tanggung jawab mereka. Artinya kalau diberikan tanggung jawab tidak bisa kita abaikan. Ini kan Tuhan tidak kelihatan. Oh tidak, Dia ada menyertai di dalam kita. Dan Dia sangat sedih kalau tanggung jawab ini kita tidak ambil. Apa tanggung jawab kita tadi? Diberikan keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Tetapi ketika kita lihat, kita baca perumpamaan itu, yang 1 talenta, bahkan dia melihat Tuhan itu dikatakan engkau adalah manusia kejam. Engkau menuai di mana engkau tidak menabur. Pikiran dia jahat kepada Tuhan. Apakah seperti itu Tuhan jahat? Padahal dia berikan talenta itu, dia kan menabur. Dia memberi. Bukan tidak menabur, tapi dia menabur lewat anak-anak Tuhan. Dia berikan segalanya bagi kita untuk kita kembangkan. Tetapi kita meresponi dengan harusnya positif. Dari hal kecil dia percayakan. Dia berikan talenta. Tetapi masih banyak orang berpikir yang negatif kepada Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan memberkati, disalahkan lagi Tuhan. Dia berikan tanggung jawab, tidak diambil. Padahal itu satu anugerah, satu kepercayaan. Dia berikan, apalagi yang Lukas 19, kalau kita baca. Diberikan uang mina. Kalau kita lihat bagaimana mereka mengembangkannya, kepada yang satu diberikan, dikatakan aku sudah mengembangkan 10. Yang kedua dikatakan aku sudah mengembangkan 5. Tuhan berkata apa? Aku memberikan kepadamu 10 kota. Aku memberikan kepadamu 5 kota. Kalau kita renungkan, kenapa ya kota ya? Memang kita diselamatkan untuk tujuan satu pekerjaan, bukan hanya di bumi ini saja. Kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi dia akan membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun. Lalu kita menyadari itu luar biasa. Diberikan 10 kota, jadi bagi mereka memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan dia mengerjakan, mengambil tanggung jawab itu. Nanti bersama dengan Tuhan. Tidak heran, dia memberikan 10 kota di dalam pemerintahan 1000 tahun. Luar biasa, kita sudah dipersiapkan jauh-jauh ke depan, bahkan sampai di kekekalan. Yang keempat, tujuannya bahwa kita adalah orang yang berarti di hadapan Tuhan. Arti hidup ini apa bagi kita? Apakah arti hidup kita ini hanya sekedar saja untuk di bumi ini? Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mengerti tujuannya Tuhan, tidak mengerti apa arti hidup kita di dalam Tuhan, sebenarnya kita belum mempunyai arti hidup. Karena kehidupan kita di bumi ini hanya sementara. Arti kehidupan kita berarti di dalam Tuhan ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan. Berkolaborasi satu frekuensi, kita benar-benar mengerti apa sih tujuannya saya hidup di dunia ini, bahkan dipilih oleh Tuhan.
adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan pada kita? Kalau kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk satu tujuannya Tuhan, diberikan kepercayaan, diberikan satu kehormatan yang tidak berarti, kita manusia yang tidak berarti, diberikan satu kepercayaan menjadi orang yang berarti oleh karena darah Yesus. Ketika kita melihat kepada Yesus, melihat kepada pekerjaannya, kita mengerti bahwa sebenarnya kita ini diberikan satu kehormatan yang luar biasa. Mari kita respon. Banyak hal kalau kita lihat di firman Tuhan ya, bagaimana kita meresponi panggilan. Ya, saya hanya bagikan salah satu saja, bahwa di Matius 5 kan khotbah Yesus di bukit. Kamu adalah garam dan terang. Kita lihat situasi lingkungan kota, bahkan dikatakan dunia ini bukan semakin baik, tetapi masih semakin gelap. Tetapi dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kalau kita mengerti arti garam itu adalah memberi rasa. Memberi rasa supaya makanan itu enak. Kalau kita dikatakan garam, berarti kita, di mana kehadiran kita, mereka melihat kepada kita, memberi rasa enak. Luar biasa kan? Jadi ketika kita menyadari kita ini adalah garam dunia, kita lihat persoalan, banyak hal, narkoba, kegelapan, banyak hal, itu tanggung jawab gereja. Karena yang menjawab itu adalah gereja. Kita harus menggarami. Mari lewat doa-doa kita perkatakan, deklarasikan bahwa Indonesia ini adalah baik adanya. Indonesia ada, tidak berketepatan. Kota di mana kita tinggal, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita adalah orang yang diberi satu kehormatan. Menggarami, membuat rasa enak. Sehingga di mana kita berada, terjadi terobosan, terjadi pemulihan. Kita adalah terang. Terang itu berbicara menerangi. Orang melihat kita. Kalau gelap, gak bisa kita dilihat. Sesuatu hal yang kita atur apapun. Kalau satu tempat kita mau mengatur kursi atau apa, kalau gelap posisinya tidak bisa. Tapi ketika terang, bisa kita tata. Dan orang melihat kita, bahwa kita bisa sebagai gereja eklesia, sangat menentukan di dalam keteraturan hidup, di dalam keluarga, di mana kita, di marketplace, kita dilihat bisa diberikan roh hikmat, pewahyuan untuk kita bisa dipakai Tuhan menata, mengatur begitu rapi, supaya tidak berantakan. Sekarang kita lihat, kegelapan semakin gelap, bukan semakin baik. Tetapi disitulah kesempatan. Dikatakan, kita ini adalah dikatakan bangkit. Kita dikatakan orang-orang yang menerbitkan terang. Karena terang Kristus ada di dalam kita. Mari kita supaya kita menjadi garam dan terang. Itu yang dikatakan perbuatan pekerjaan baik. Kalau kita baca Matius 5 itu, dikatakan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ke atasnya, ayat 13, kita ini garam terang. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Satu penghargaan. Kita dipanggil untuk satu tujuannya Tuhan. Kita mengubah di mana kita berada. Lingkungan kita, kota, bangsa kita ini menjadi terang. Menjadi membuat rasa enak. Mari kita pagi hari ini berdoa supaya kita mengerti, menyadari kita dipanggil ada satu tujuannya Tuhan. Mari kita berdoa.